buat anak-anak karena anak-anak kebutuhannya banyak banget pemirsa. Terus hari ini aku mengikuti kajian hati Ustadz Ahilman Fauzi. Kebetulan alhamdulillah aku tuh adore sama beliau. Saya follow Instagramnya udah dari lama, dan kebetulan saya juga kepengen untuk mengikuti kajiannya ya, setiap ada menata hati, karena menurut aku kajian menata hati itu sepertinya kayaknya related banget dengan kehidupan pribadi aku atau masa lalu aku lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan menjadi narasumber, bisa bertanya langsung, dan akhirnya diberikan solusi Ustadz oleh Pak Ustadz. Iya, berarti ini bukan kajian yang pertama Kak, memang udah sering banget ngikutin kajian? Kajian dengan yang lain sudah pernah pastinya, tapi dengan Ustadz Ahilman baru kali ini. Ya, terus Kak, mungkin untuk perkembangan anak-anak sekarang seperti apa sih Kak? Mungkin boleh diceritain. Perkembangan anak-anak sekarang alhamdulillah sehat walafiat. Ya walaupun tadi agak-agak sumeng karena baru bertemu dengan papanya, terus udah kayak gitu kembali sekolah seperti biasa. Sekarang lagi mulai musim ulangan, dan udah mulai padat ya ulangan, dan nanti ada ujian akhir, karena kan udah kenaikan kelas kan di pertengahan Juni ini. Jadi semakin padat lah, karena kan jadwalnya antara sekolah. Agak kasihan sih saya sama anak-anak kan, karena saya juga terus-terusan ada les Mandarin, les matematika, bahasa Inggris, itu semua saya berikan buat anak-anak karena mamanya agak sulit mengikuti pelajaran anak-anak zaman sekarang gitu. Ya, tadi kan Kakak bilang anak-anak agak sumeng tuh. Nah, misalnya nih kalau kondisi anak-anak lagi seperti itu, gimana sih cara Kakak mengembalikan mood mereka supaya balik lagi gitu? Ya, hari ini saya menjemput 2 anak. Pertama jam 11 dedeknya, kemudian jam setengah 2 kakaknya gitu kan, karena dari pihak sekolah menyarankan untuk dijemput gitu kan. Ya udah, setelah itu saya kasih obat, biasa makan segala macem, dan karena kan lagi musim ulangan ya, jadi saya juga harus nggak mau anak saya tuh ketinggalan dalam ulangannya, karena kasihan kalau ulangan sendiri ya gitu sih Kak. Ya, terus Kak, mungkin kalau cara parenting Kakak buat si Triple Z ini gimana sih Kak? Sekarang kan mereka udah makin beranjak dewasa ya. Iya, Seperti apa sih? Tipe parenting aku tuh lumayan cukup tegas di pemirsa. Jadi aku semuanya penuh dengan schedule gitu loh. Jadi ada jadwal makan, jadwal untuk bermain, mandi, semuanya itu udah on schedule. Dan anak-anak aku itu tanpa diberitahukan oleh mamanya, oke guys, let's go gitu. Jadi jam 9 itu anak-anak sudah mandi, keramas, bersih semuanya, ganti piyama, dan jam 10 udah masuk kamar gitu. Jadi begitupun juga dengan jam belajar. Saya terkadang memang memberikan gadget, tapi gadget itu hanya diberikan Jumat sore setelah anak-anak selesai sekolah sampai hari Minggu siang, seperti itu. Nah, kan batasi gadget gitu, sempat nggak sih awalnya mungkin mereka protes gitu, mah jangan gini dong, atau gimana Kak? Enggak, karena aku punya aplikasi yang memang bisa dikontrol. Jadi ada parental controlling dari handphone aku. Jadi kalau mereka sudah melewati batasnya, aku bisa klik langsung secepat itu, mereka langsung diblok. Ngeblok semua aplikasi games atau e-commerce lainnya gitu. Oke, berarti kalau ketika di weekend nih Kak, biasanya kegiatan bareng anak-anak ngapain sih Kak menghabiskan waktu? Nah, terkadang kita suka ngelihat playground mana nih yang belum, karena kan anak aku menuju dewasa, jadi terkadang kita nggak bisa cari playground yang terlalu anak-anak banget. Kita harus cari playground yang mulai agak teenager gitu kan, supaya ada adrenalin sendiri gitu. Nah, kalau biasalah kalau ada libur sedikit, anakku pasti ayo mah kita liburan, ayo ke Bali kemana-kemana. Nah, terkadang aku juga suka memberitahukan mereka, nantilah mama napas dulu nih, mama baru bayar uang buku, baru bayar SPP sekolah, nanti ya kita rencanain lagi. Lebih ke sana sih. Aku kebetulan pemirsa sama anak-anak tuh udah kayak temen aja ya, jadi aku bisa ngobrol. Dan kebetulan kayak baru kemarin malam aku ngobrol sama anak-anak, guys, kalian harus behave dong. Maksudnya kalau di depan umum, di depan teman-teman mama, ada di restoran segala macam. Nanti kalau lama-lama kalau kalian itu rame terus,
nanti nggak ada yang mau nih sama mama. Saya suka bercandain gitu sih, jadi kita lebih seperti bestie lah, jadi terbuka. Ya, sorry kak, berarti kayak misalnya kayak tadi tuh terkait hal keuangan pun kakak memang terbuka ke anak-anak juga, memang dikasih tahu gitu ya selalu situasinya seperti apa? Iya pasti, karena bukan terbuka secara maksudnya anak-anak tahu gimana ya, tapi aku memberikan penjelasan kalau waktunya liburan nanti liburan, tapi kalau ada waktu liburannya itu cuman hanya sebentar, udahlah kita ke mall aja lah, kita cari playground aja, jadi anak-anak mengerti sih gitu. Terus sekarang mereka yang udah makin besar-besar nih, apa sih kak dari hal yang paling kakak ngerasa sekarang, wah udah kelihatan nih pertumbuhannya, misalnya udah ada yang makin kelihatan suka kayak kakak ikut misalnya makeup kak atau gimana kak? Sekarang anak-anak udah mulai besar, jadi udah mulai kayak lebih mengerti ya gitu. Rasa gini, kalau mamanya tuh kecewa atau ada sakit hati atau ada yang sarkasme, membuli mamahnya, mereka tuh udah jadi seperti peran utamanya gitu loh, kayak kok aku nggak suka ya gitu loh. Jadi itu juga aku agak amazed sih sama anak umur 10 tahun kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu ya, maksudnya rada kalau kecewa ya kecewa gitu. Nah itu sih progres yang signifikan untuk anak umur 9 tahun dan 10 tahun gitu. Ya mungkin kak sebagai single parent ya, ada nggak sih kak kesulitan membesarkan anak sekarang kak? Pastinya ada, tapi itu dia seperti Ustadz Ahilman bilang, semua anak itu ada rezekinya masing-masing, dan alhamdulillah gitu ada hidayahnya, aku tetap bisa bekerja di umur aku yang mungkin tidak muda lagi, masih bisa memberikan dan mendapatkan rezeki yang halal dan bisa membesarkan anak dengan baik. Insya Allah lah ini jadi amanah buat aku. Apa sih kak hal yang jadi kekuatan kakak gitu sampai sekarang tuh selalu kelihatan tegar ya kalau kita ngeliatnya seperti itu? Itu dia tadi Ailman bilang, terkadang kita harus pura-pura aku nggak tahu ya, pura-pura misalnya untuk ya bahagia di depan orang, depan ini, karena ya mungkin cukup kita saja yang menangis, untuk kita menangis di sholat kita, di sajadah, tapi orang lain atau orang sekitar atau publik nggak perlu tahu kan kondisi kita sebenarnya seperti apa. Itu aja sih, dan yang membuat aku kuat pastinya anak-anak gitu loh. Dan aku di sini kan masih ada mama aku tinggal sama mama, jadi itu merupakan support system yang luar biasa buat aku masya Allah punya ibu yang luar biasa. Ya kak, berarti kalau misalnya ini kak Dena lagi kerja atau lagi syuting seperti ini, berarti anak-anak sama siapa kak? Anak-anak lagi ada sama mamanya, Emma, kita nyebutnya Emma tuh yang mama, terus ada kakak ipar aku, ada adik aku, kebetulan kita agak rame ya di rumah ya gitu, jadi ya itu dia, banyak keluarga yang masih menemani anak-anak. Kalau kak Dena lagi pergi syuting kerja gini, anak-anak kadang suka rewel nggak sih? Mama pulangnya jangan malam atau enggak, udah tahu, jadi dari hari sebelumnya, guys mama syuting nih jam berapa di mana, kadang detail banget anak aku, nanti pulang jam berapa, nanti nggak lama aku pasti di WhatsApp kapannya pulang jam 8 gitu ya, kok belum pulang, karena anak aku tidurnya jam 10 kan, jadi pada saat anak aku tidur tuh aku harus udah ada di rumah seperti itu. Udah ada di rumah gitu kak, misalnya mereka memang suka dibacain cerita kak atau ngobrol dulu sebelum film atau gimana sih kak biasanya? Nah dulu suka iya ya kita ngobrol, tapi terkadang kalau ngobrol jadinya lama nih kak, jadi lama, bisa sampai jam 11, jam 12 kok jadi ngobrol ya gitu, jadi terkadang saya suka cuekin supaya mereka lebih konsen untuk tidurnya gitu loh, gitu ya. Sih. Oke kak, sekarang kan kebetulan hari ini tepat juga Hari Kartini ya kak. Ya. Mungkin dari Kak Dina sendiri gimana sih harapannya buat perempuan-perempuan di masa sekarang ini kak? Untuk perempuan-perempuan atau wanita, khususnya single moms di luar sana, harus terus berjuang demi anak-anak. Aku tahu mungkin lepas dari hubungan yang toksik itu nggak gampang, tapi yakinlah kalau kita mempunyai Tuhan, Allah akan membantu kita dalam segala hal itu, asalkan kita ikhlas. Terkadang juga aku ngomong ikhlas mungkin hanya di omongan ya, tapi kalau untuk hati hanya antara aku dan yang maha kuasa gitu. Dan aku percaya semuanya itu, apapun yang kita lakukan, hukum tabur tuai itu pasti akan ada, dan intinya kalau kita menuai kebaikan, semesta akan mendukung gitu. Jadi tetap semangat, hidup Kartini untuk Indonesia Raya. Ya kak, mungkin terakhir kak, jadi kalau menurut Kak Dina tetap aja nggak sih seorang perempuan tuh harus punya prinsip kah atau gimana?
pastinya dong punya prinsip, punya konsistensi gitu ya. Walaupun aku juga masih terus belajar ya untuk menjadi ibu yang baik. Walaupun aku merasa tidak sempurna menjadi ibu, tapi aku masih terus belajar gitu loh. Karena sekarang aku harus menjadi double agent nih. Dalam arti jadi seorang ayah iya, seorang ibu iya gitu loh. Gak gampang tapi aku terus belajar. Seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih banyak ya Kak.